Momen langka terjadi di jalur Gaza. Kelompok Hamas seolah keluar dari terowongan persembunyian selama ini. Pada hari pemulangan sandera Hamas ke Israel, pusat kota Gaza dipenuhi warga dan sebagian anggota kelompok Hamas. Di antara puing-puing bangunan, warga bersorak-sorai meneriakan dukungan untuk Hamas dan sayap militernya. Momentum itu seolah menunjukkan kuatnya cengkeram Hamas di Gaza meski mereka telah kehilangan banyak hal selama perang berlangsung. Apa kata para pakar ahli dan bagaimana Israel menyikapinya? Seorang analis asal Turkiye, Ibrahim Madon, menyoroti kehadiran Hamas di tengah warga Gaza yang mengelulukan kelompok proksi Iran itu. Ibrahim menyebut momen itu menyimpan pesan yang seolah menunjukkan bahwa cengkeram Hamas di Gaza saat ini masih kuat. Menurut Ibrahim, pesan itu ingin Hamas sampaikan kepada warga Palestina di Gaza, Israel, dan dunia internasional. Maka tak heran ketika hari pemulangan sandera Hamas ke Israel, banyak pasukan Brigade Al-Qassam dan juga polisi Hamas yang disebar di sudut-sudut kota Gaza. Menurut Ibrahim, Hamas ingin menunjukkan bahwa di masa depan mereka harus menjadi bagian dari pemerintahan Gaza atau setidaknya ikut dilibatkan. Seorang profesor ilmu politik Universitas Birzeit, Ali Jarbawi, menyebut kehadiran Hamas hari itu lebih dari sekadar penyampaian pesan kepada masyarakat internasional bahwa mereka memegang kendali. Hamas seolah ingin menunjukkan bahwa mereka sudah ada di sana sejak sebelum perang dan masih ada serta bertahan sampai saat ini. Otorita di Gaza nampaknya memang sudah bersiap untuk menyambut masa depan Gaza di bawah pemerintahan orang-orang Palestina. Wakil Menteri Dalam Negeri di Gaza, Mahmoud Abu Watfa, menyampaikan bahwa pihaknya kini mulai mengintensifkan upaya pemulihan di seluruh Gaza. Watfa menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri kini telah bekerja sama dengan lembaga pemerintah setempat untuk membuka jalan dan memulihkan layanan di daerah-daerah bekas pendudukan militer, mulai dari Gaza Utara hingga Rafah. Semua upaya itu sejatinya telah dilakukan bahkan sejak sebelum gencatan senjata Israel dan Hamas disepakati. Hal itu Watfa sampaikan usai dirinya mengunjungi Gaza dan memeriksa pasukan di kota tersebut pada Senin 20 Januari 2025. غرفة العمليات والطوارئ في وزارة الداخلية منعقدة على مدار الأسبوع رغم الاستهدافات رغم القصف انتشار كل اختصاص على مستوى الأجهزة الأمنية والشرطية منتشرة على مستوى محافظات الوطن أثناء الحرب. Watfa menyampaikan pemulihan kehidupan di Gaza dan sekitarnya merupakan tujuan dari otorita di Palestina. Menghadirkan keamanan dan kenyamanan bagi warga sipil merupakan fokus utama yang ingin dicapai oleh Watfa dan jajarannya. Itulah mengapa sejak kesepakatan gencatan senjata disepakati, sejumlah pasukan polisi yang dipimpin Hamas telah dikerahkan ke seluruh jalur Gaza. Para polisi berseragam itu ditempatkan di Gaza untuk menjaga keamanan dan membantu penyaluran bantuan kemanusiaan. استمرار الحياة وبناء الحياة هذا هو جزء من هدفنا. المواطن اللي ضحى اللي وقف مع المقاومة اللي دفع فاتورة هذه الحرب الدموية سوف يكون همنا السهر على راحته، حمايته، ضبط الواقع الميداني، ضبط والسيطرة من أي انفلات، وهذا تحقق من أول ساعة انتشار وزارة الداخلية قوات الأمن. Meski demikian, masa depan Gaza dan Palestina masih belum jelas.
Sebab pejabat Israel telah menegaskan bahwa mereka bukan menyetujui gencatan senjata permanen dan hanya sementara. Menurut sejumlah menteri, termasuk Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar, Hamas adalah ancaman nyata bagi keamanan Israel. Sa'ar seolah menyampaikan pesan bahwa tak ada masa depan bagi Hamas di Gaza, apalagi ikut melibatkan kelompok itu dalam pemerintahan Palestina di masa depan. Artinya, masih ada potensi dilanjutkannya kembali agresi militer Israel di Palestina. Sejumlah pakar menilai Israel sangat mungkin untuk melanjutkan perang dan menggunakan kekerasan untuk membasmi Hamas. Namun, ada tantangan besar yang harus dihadapi Israel jika mereka nekat melanjutkan perang. Ya, tekanan internasional yang semakin menguat bahkan dari sekutu mereka sendiri, Amerika Serikat. Israel dan Hamas telah menyepakati gencatan senjata melalui negosiasi yang dimediasi oleh Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat. Gencatan senjata itu telah berlangsung secara efektif sejak 19 Januari 2025. Nantinya, ada 3 fase yang ada dalam skema gencatan senjata bertahap itu. Tahap pertama, Hamas mengembalikan 33 sandera mereka dan sejumlah tahanan Palestina juga dilepaskan oleh Israel sebagai imbalan. Sesuai kesepakatan dua belah pihak, tahap pertama akan dilakukan selama 42 hari alias 6 minggu. Tahap kedua, pasukan Israel harus menarik penuh pasukannya dari Palestina. Dan tahap ketiga, pemulihan akan terjadi di Gaza dalam jangka waktu 3 hingga 5 tahun ke depan. Kemunculan Hamas pada hari pemulangan sandera Hamas ke Israel menjadi sebuah momentum dengan pesan kuat. Hamas ingin menyiarkan pada seluruh dunia bahwa pengaruh mereka masih mengakar kuat di Gaza dan Palestina. Kelompok proksi Iran itu ingin menunjukkan bahwa mereka pantas untuk dilibatkan dalam urusan pembangunan pemerintahan masa depan di Gaza, Palestina. Namun rasa cemas masih tetap menyelimuti mereka mengingat sejumlah pejabat Israel menegaskan bahwa mereka akan membasmi Hamas dan tak akan membiarkan proksi Iran itu terlibat dalam pemerintahan Palestina di masa depan. Jika Hamas masih menunjukkan keterlibatannya, bisa-bisa Israel nekat mengabaikan tekanan internasional dan kembali membakar bara peperangan yang nyaris padam. Untuk itu, jalan tengah apa yang akan diambil oleh semua pihak yang terlibat dalam peperangan Timur Tengah? Pantau terus perkembangan soal gencatan senjata dan isu Timur Tengah lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.